Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali lagi menonton di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Saya sangat berharap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Indonesia lagi dikejutkan nih dengan kasus yang mirip dengan alur cerita sinetron. Dan kali ini sampai terekam dari kamera seorang warga yang sempat diminta pertolongan. Ya, ini adalah kasus ketiga yang pernah kita bahas di channel ini, dengan pemeran utamanya adalah para wanita-wanita cantik tapi kejam. Kalau kita perhatikan dengan seksama, tiga kasus ini sangat mirip, di mana sang suami malang ini adalah seseorang yang sukses. Ada yang sebagai hakim di Medan, pengusaha wajan di Yogyakarta, dan kali ini juragan emas di Jayapura, Papua. Lagi-lagi ketiga kasus ini diakibatkan oleh pebinor nih teman-teman. Ya, ada brownies atau berondong sadis. Ketiganya adalah pengangguran yang rela dijadikan eksekutor demi cinta dan transferan. Benarkah demikian? Apakah kasus terbaru kali ini benar-benar sama dengan dua kasus sebelumnya? Udahlah, daripada kalian gak bisa tidur nyenyak, langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Nasruddin alias Aci, usia 44 tahun, adalah seorang pengusaha yang menggeluti bidang bisnis emas di Papua. Dia sendiri berasal dari kota Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, di usianya yang terbilang cukup muda saat itu, dia pergi merantau ke Jayapura, Papua. Dia dikenal sebagai pemuda yang pekerja keras dan selalu bersemangat. Hingga kini, akhirnya dia pun sukses berbisnis dan mampu memiliki sejumlah harta dan beberapa orang asisten dalam rumahnya di Papua. Namun, dikarenakan dia terlalu bekerja keras, dia sampai-sampai tidak memikirkan jodoh atau pasangan hidup nih. Dan akhirnya, dari salah satu asistennya, ada yang mempunyai seorang anak gadis atau anak perempuan yang masih lajang. Nasruddin pun menaruh hati dengan pesona lugu dari gadis ini. Kemudian hubungan keduanya pun direstui oleh kedua orang tua mereka. Gadis ini bernama Virgita Legina Helu yang akrab disapa Gita. Usianya sekarang menginjak kepala 2, lebih tepatnya 25 tahun. Jadi, usia mereka berdua ini terpaut 20 tahunan. Wah, lumayan cukup jauh ya teman-teman. Mereka pertama kali bertemu ketika Gita masih seusia SMP. Nah, waktu itu Gita ini belum punya rumah, sementara dia tinggal di tepi laut. Nah, setelah menikah dengan Nasruddin, langsung dipenuhi deh segala keperluannya. Dia juga diberikan fasilitas untuk bersekolah, harta, dan bahkan dikasih kesempatan untuk ngejalanin operasi plastik atas permintaannya sendiri. Dan perawatan wajahnya Gita dibiayai hingga puluhan juta rupiah. Gita pun semakin cantik dan tampil mempesona. Nasruddin juga semakin sayang dan bahkan sempat memberikan kado kepada sang istri tercinta sebuah mobil Honda Jazz merah di hari ulang tahunnya. Tapi nih gak pernah disangka, segala kebaikan Nasruddin ternyata dibalas dengan kecurangan. Jadi saat Virgita sudah dewasa, Gita ini malah mencari-cari masalah dengan orang ketiga. Nah loh, si Virgita ini tiba-tiba muncul dengan tanda-tanda ingin memulai perselingkuhan. Ternyata Gita jatuh cinta dengan seorang bule bernama Mahdi Mehban pada bulan Januari lalu. Mahdi adalah warga negara asing asal Afghanistan yang masih memegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Info ya buat yang belum tahu. Jadi KITAS itu khusus untuk warga asing yang mau kerja di Indonesia. Mereka bebas tinggal di negara Indonesia asalkan memiliki kartu itu.
Tapi kartunya ini hanya berlaku 1 tahun alias harus diperpanjang setiap tahunnya. Oke, lanjut ke kisahnya. Jadi lama-kelamaan Nasruddin ini pun akhirnya tahu kalau istrinya punya pria idaman lain. Namun Nasruddin begitu sabar, dia nggak mau ambil pusing dan malah memaafkan Gita dengan alasan kalau Gita ini masih terlalu muda. Jadi menurut dia wajar aja kalau Gita main-main di belakang karena masa puber yang terlambat katanya. Nah, kelanjutannya Nasruddin ini pun masih baik-baik saja dengan Gita dan tetap memberikan fasilitas yang super duper fantastis, termasuk kosmetik impor yang harganya mencapai jutaan rupiah per piecesnya, seperti bedaknya yang digadang-gadang berharga 1 juta rupiah per pieces, dan juga lipstiknya seharga 9 juta rupiah. Tuh gimana nggak cantik dong ya Mbak Virgita? Tapi mata hati Virgita masih aja ketutupan dengan cinta monyet sama bule Afghanistan itu, tanpa dia sadari kalau si bule ini sebenarnya cuma mau hartanya Gita doang, karena dia nggak bisa memenuhi kecukupan untuk dirinya sendiri akibat dia menganggur di Indonesia. Jadi dia di sini nggak punya pekerjaan ya teman-teman, cuman mengandalkan pemasukan duit dari Virgita aja. Dan akhirnya rasa cinta Gita kepada bule itu sudah sampai puncak-puncaknya. Mereka tiba-tiba dihasut oleh pikiran jahat sehingga mau menyingkirkan Nasruddin bagaimanapun caranya. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka membayangkan akan hidup bahagia berdua ditambah dengan kekayaan dari suaminya itu. Dimulai dari Februari sampai Maret lalu, mereka ternyata sudah merencanakan berbagai metode untuk menganiaya Nasruddin. Bahkan mereka sudah mencoba melakukannya sebanyak 2 kali, tapi belum terlaksana karena terjadi perdebatan dan berbagai kesulitan yang dihadapi. Akhirnya pada hari Sabtu 28 Juni 2021 mereka benar-benar siap melakukan tindakan keji itu dengan ditandai pembuatan tato cinta dari sang pebinor nih teman-teman. Dan ini benar-benar sudah menjadikan janji kesepakatan mereka berdua. Ih, serem banget gak sih? Beginilah kejadian di malam itu. Awal mulanya, Nasruddin menemani Virgita mengunjungi klinik dokter, kemudian berbelanja di salah satu mall di Jayapura. Sebelum pulang, diam-diam Virgita menemui Mahdi, si bule pujaannya di mall itu. Mereka mendiskusikan tentang rencana penganiayaan yang sebentar lagi akan mereka lakukan. Kalau biasanya Virgita menolak ide-idenya Mahdi, nah ide ketiga kalinya ini dia langsung terima dan setuju nih teman-teman. Setelah pertemuan itu, Virgita balik lagi ke suaminya seakan-akan tidak ada apa-apa, dan Nasruddin yang sangat mencintai Gita sama sekali dia nggak ngerasa curiga. Pergi deh, akhirnya dia jalan-jalan berdua dengan istrinya itu sampai malam tiba. Nah, di perjalanan pulang, mereka melewati jembatan Holte Camp arah Kilo 9 yang berada di Jalan Hanurata, Distrik Muara Tami, Jayapura. Jadi lokasinya memang sangat sepi ya teman-teman. Pas pukul 9:30 malam, tiba-tiba mobil merah mereka dihadang oleh sebuah mobil lain nih. Ketika turun, mereka ternyata berjumlah 4 orang laki-laki dengan membawa benda tajam. Mereka awalnya meminta Nasruddin dan Gita untuk menyerahkan harta benda mereka. Saat itu Nasruddin menolak dan akhirnya terjadilah perlawanan antara Nasruddin dengan komplotan penjahat itu. Disinilah nasib Nasruddin berakhir tragis dengan luka tusukan sebanyak puluhan kali di bagian badan dan juga kepalanya. Waduh, parah banget sih ini ya. Nah, Virgita nih panik gitu kan, dan kemudian dia langsung keluar mobil untuk cari pertolongan. Beruntung nih beberapa warga yang kebetulan lewat dan langsung menolong Virgita. Tapi sayangnya nyawa
Nasruddin sudah nggak dapat tertolong lagi. Saat didapati warga, ternyata Firgita ini juga sempat dianiaya di bagian tangan karena ada luka di bagian tangannya. Tasnya yang berisi benda-benda berharga dan juga uang, dia katakan ikut dirampas oleh para perampok tadi. Nah, saking menggemparkannya ya, warga sekitar itu sampai merekam kejadian naas ini. Firgita juga saat itu sempat nangis-nangis waktu disorot kamera HP salah satu warga. Nah, karena nggak ada satupun yang melihat kejadian ini secara langsung, Firgita seorang dirilah yang dijadikan saksi utama atau saksi kunci atas penganiayaan suaminya malam itu. Dan menurut pengakuannya, saat itu dia dalam keadaan tertidur di mobil. Terus tiba-tiba dia terbangun dan kaget karena melihat suaminya ini sudah ditodong dengan benda tajam sama 4 orang laki-laki. Dan pas suaminya ini dianiaya dan hampir ke bagian leher, Firgita mengaku dia langsung melindunginya dengan tangannya. Jadi benda tajam itu pun juga melukai tangannya. Nah, Firgita juga mengatakan kalau dia disuruh tutup mulut sama komplotan itu jangan melaporkan hal ini ke polisi. Tapi warga yang panik langsung menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama TKP-nya pun langsung diamankan oleh aparat. Polisi juga segera mengevakuasi tubuhnya Nasruddin ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Dan setelah ngasih keterangan pada polisi, penyidik langsung merasa kok ada yang aneh dengan keterangan Firgita. Kayak ada yang janggal gitu ya. Dan mereka juga melihat dari gestur tubuhnya kelihatan tidak sepenuhnya jujur. Sehingga penyidik pun berpikiran, jangan-jangan peristiwa ini bukanlah murni perampokan, tapi ada hal tersembunyi di dalamnya. Dan ternyata dugaan polisi ini terbukti. Setelah kejadian itu, Firgita langsung berangkat ke Nrekang, Sulawesi Selatan untuk proses pemakaman suaminya. Acaranya dihelat di Nrekang karena kota tersebut adalah kampung halaman dari Nasruddin alias suaminya. Sewaktu jenazahnya Nasruddin ini didoakan tahlil, tiba-tiba aja polisi langsung meringkus Firgita. Keluarga dan tetangganya yang ada di acara itu pun mensoraki Firgita. Tapi sebenarnya ada apa? Bagaimana kok dia bisa dicurigai sebagai tersangka? Padahal sejak kejadian itu ya teman-teman, Firgita tampak jelas sangat terpukul dan beberapa kali terlihat seperti kesurupan. Tapi rupa-rupanya semua kesaksian sebelumnya itu adalah bohong atau rekayasa belaka. Jadi perampokan yang dialami oleh Nasruddin dan istrinya ini hanyalah sebuah drama. Konsep perampokan inilah yang ternyata dibahas oleh Firgita dengan selingkuhan bulenya. Dari mana hal ini bisa terungkap? Ternyata Mahdi sudah duluan ditangkap sewaktu mau melarikan diri ke Makassar nih teman-teman, di tanggal 2 Juli lalu. Dia rencananya mau menyusul Firgita dan kemudian ingin melarikan diri sejauh mungkin bersama Firgita. Jadi mereka happy ending gitu maunya kan. Tapi sayangnya sebelum kabur, Mahdi mendadak diringkus di Bandara Sentani akibat dari ulah perampokannya. Mahdi duluan ketahuan dan akhirnya dialah yang mengungkapkan semua bahwa Firgita ini juga terlibat di dalam kasus ini. Dan yang parahnya lagi, ternyata saat mereka ngobrol di mall sebelum kejadian, Firgita ini sempat memberikan uang kepada Mahdi sebesar 2 juta rupiah untuk proses eksekusi. Dan hal itu dibuktikan polisi dari pemeriksaan ATM milik Mahdi dan juga dari hasil rekaman CCTV. Rekaman CCTV itu terdapat di sebuah apotek di tempat Firgita dan suaminya menemui dokter. Di dalam rekaman itu terlihat selingkuhannya yang ngebuntutin mereka dari belakang memakai mobil rental berwarna hitam. Mahdi, si selingkuhannya itu juga jujur ke polisi bahwa sebenarnya skenario perampokan itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi
gak ada orang lain, melainkan hanya dia sendirian tuh yang menganiaya Nasruddin hingga tewas. Mahdi juga cerita kalau dirinya dan Virgita awalnya tuh kenalan dari sosial media. Mahdi ini awalnya datang ke Jayapura untuk membantu usaha kafe punya saudaranya di wilayah Holte Camp. Tapi lama-kelamaan dirinya malah bergantung banget gitu ya kehidupannya sama Virgita. Sejak dia berkenalan dengan Virgita, Mahdi ini sempet loh dibelikan sepeda motor, kadang juga dikasih pinjem mobil untuk dirental, dikasih uang pulsa, dan uang kosnya itu juga dibayarin secara cuma-cuma. Padahal sebelum pindah, Mahdi ini tinggal di Jakarta dan berprofesi sebagai penjual batu mulia atau batu cincin. Bahkan diperiksa sama polisi, ternyata dokumen yang dia punya itu cuma ada SIM, sedangkan paspor dan lain-lainnya itu tertinggal di tempat kakaknya yang berada di Jakarta. Dan yang uniknya lagi, si Mahdi sebulan yang lalu sempat datang ke kafe lain di Jalan Raya Holte Camp yang tujuannya tidak lain adalah untuk membuat tato berbahasa Inggris yang artinya kamu adalah milikku sekarang, aku nggak akan ngebiarin kamu pergi. Tato itu juga dihiasi dengan simbol cinta dan inisial VLH di bawahnya. Dia bilang tato di bahu kanannya itu adalah untuk kekasihnya. Untung aja aparat kepolisian ini bertindak cepat dan juga sigap sehingga rencana mereka nggak sepenuhnya berhasil. Virgita pun sang istri disangkakan bakal terkena pasal 340 KUHP junto pasal 55 dan juga 56 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara Mahdi dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 dan 338 dengan ancaman penjara seumur hidup. Oke teman-teman, jadi demikianlah kisah drama penganiayaan berkedok perampokan yang dilakoni oleh Virgita dan juga Mahdi di Jayapura. Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Berikan komentar kalian dengan bahasa yang sopan ya. Dan doaku semoga kita semua di sini terutama para wanita selalu diberikan pikiran yang rasional ya, nggak mudah tergoda sama cinta monyet gitu loh. Dan tentunya selalu mendapatkan perlindungan dari segala macam mara bahaya. Amin. Thanks banget untuk kalian yang sudah simak video ini sampai habis dan juga terima kasih banyak untuk yang sudah request. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.